Halo semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Sesuai janji saya kemarin untuk memberikan update bagaimana perkembangan dari proses iklan dari klien saya yang kebetulan sebelumnya itu menggunakan jasa iklan dikelola Shopee dan kemudian mulai di stop dan dialihkan ke saya akan memberikan update kepada teman-teman bagaimana perkembangannya. Jadi di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman saat iklan masih dikelola Shopee itu mulai dari, saya ambil 3 hari terakhir aja ya, mulai dari tanggal 26 Juni. Di tanggal 26 Juni ini dari toko klien saya ini mengeluarkan biaya iklan sebesar 236.000 dan menghasilkan penjualan sebanyak 857.000. Jadi rasio iklannya cukup tinggi ya, kurang lebih sekitar 30% dan mendapatkan jumlah klik sebanyak 562. Jadi kalau kita hitung-hitung biaya iklannya per klik ini kurang lebih di angka 400. Itu tanggal 26. Kemudian tanggal 27 hampir sama dengan biaya iklan 239, penjualannya 786.000, jumlah kliknya 566. Kemudian di tanggal 28 itu biayanya sama di sekitar 235, penjualannya 553, jumlah kliknya 550-an. Jadi kurang lebih biaya iklannya sekitar 400 hingga 500 per klik. Dan hasilnya konversinya pun sangat-sangat buruk sekali ya kalau teman-teman perhatikan. Contoh yang di tanggal 28 ini aja rasio iklannya hampir 50% sendiri ya, sekitar 40-an% sekian. Nah setelah kemudian tanggal 29 beralih, tapi kemudian ada sedikit miss dengan tim Shopee sehingga akhirnya semua iklan dimatiin dan akhirnya mulai berjalan kembali. Saya kelola itu mulai tanggal 3 ya, sudah full saya kelola mulai tanggal 3 Juni. Teman-teman perhatikan, ini baru saya mulai. Biaya iklan memang langsung tinggi karena waktu itu saya baru setting awal. Biaya iklan 335, namun penjualannya menghasilkan omset 1,7 juta. Sudah kelihatan better ya, walaupun biaya iklannya sedikit lebih tinggi tapi penjualan juga lebih bagus dan jumlah kliknya juga lebih banyak nih. Bisa dapat 1.900 klik. Itu artinya biaya per kliknya itu di bawah 200. Kurang dari 200. Nah kemarin sempat ada teman yang tanya, kok biaya iklannya di bawah 200 sih padahal kan minimum 200. Ini gabungan ya, gabungan dari iklan pencarian kan minimum 200 dan iklan produk serupa kan minimum 150. Jadi kalau diakumulasi ya kurang lebih 170-an lah gitu ya. Kemudian tanggal 4 sudah mulai settle iklannya, udah mulai running dengan baik. Biaya iklannya di angka 335, tapi omset penjualannya sudah mencapai 3 juta nih teman-teman. Jadi rasio iklannya kurang lebih ada di angka sekitar 11%-an ya. Dan jumlah kliknya juga ada di angka 2000 klik. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya 2000 klik, 335 dibagi 2000 klik kan jadi kurang lebih hanya sekitar 165 sampai 170 per kliknya ya. Cukup baik. Kemudian di tanggal 5 performnya juga semakin baik walaupun biaya iklannya makin melonjak karena saya mulai banyak menambahkan produk-produk untuk diiklankan. Ya begini, memang di awal-awal memang saya coba mengiklankan cukup banyak produk untuk melihat performnya. Nanti setelah 1 minggu baru yang jelek-jelek performnya kita hapus dan yang tersisa hanyalah produk yang iklannya yang bagus-bagus gitu ya. Teman-teman perhatikan biaya iklannya 513 dan penjualannya 4,7 juta. Ini statistik iklan ya, statistik iklan. Realnya penjualannya kurang lebih di angka 6 jutaan. Kalau penjualan realnya, jumlah klik juga di angka 3.200 klik, jadi biaya iklannya nggak sampai 200. Kemudian di tanggal 6 agak sedikit menurun dengan biaya yang cukup tinggi, penjualannya rendah. Ini kenapa? Karena menjelang 77 ya, kebanyakan mereka masukin ke keranjang tapi belum transaksi karena nunggu tanggal 77. Nah di tanggal 77-nya langsung melonjak. Memang saya benar-benar geber ya, karena memang kesempatan kita untuk mendapatkan penjualan cukup tinggi. Di sini biaya iklannya mencapai 1,3 dan mendapat 4.700 klik. Nah di sini teman-teman kalau perhatikan di sini biaya iklannya naik. Kurang lebih per kliknya di angka 300. Mengapa? Karena memang saya mengaktifkan otomatis. Ya, mengaktifkan otomatis untuk supaya meningkatkan daya saing. Ya, bisa meningkatkan daya saing dan membuat cukup banyak traffic masuk ke toko karena ini peluang banget karena di tanggal 77 biasanya konversinya bagus. Di sini menghasilkan penjualan sebesar hampir 11 juta.
di statistik iklan. Di realnya hampir 15 juta ya. Jadi kalau dihitung dari perbandingannya dari statistik penjualan di toko, rasio iklannya nggak sampai 10% karena iklannya 1,3, omsetnya kurang lebih 15 juta gitu. Nah, kemudian di tanggal 8 semakin membaik ya perform iklannya karena yang jelek-jelek, karena yang menghasilkan biaya tinggi tapi tidak ada penjualan sudah mulai saya pangkas. Sedikit-sedikit sudah mulai saya pangkas sehingga teman-teman bisa memperhatikan nih biaya iklannya sudah mulai berkurang ke angka 490 tapi omsetnya lebih tinggi ya. Omsetnya bisa mencapai 5,3, jumlah kliknya kembali ke 3.200. Kalau teman-teman hitung ini sudah turun lagi di bawah 200 per klik. Ya, sudah di bawah 200 per klik dan hasilnya perform konversinya juga semakin baik ya. Di angka 5,3. Jadi di sini rasio iklannya kurang lebih sekitar 9%-an dari statistik iklan. Real transaksi di toko kurang lebih sekitar 6 hingga 7 jutaan. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita lari ke bawah sebetulnya mengapa sih kita bisa mendapatkan iklan yang baik? Itu sebetulnya karena kalau saat kita beriklan, kita bisa menggunakan cukup banyak kata kunci. Jadi di awal-awal gitu kita jangan langsung berekspektasi bahwa iklan itu akan langsung performnya bagus. Enggak. Kalau teman-teman perhatikan di awal-awal saya setting iklan, itu masih kelihatan boros. Walaupun ini jauh lebih baik daripada iklan dikelola Shopee. Ya, kalau teman-teman perhatikan iklan dikelola Shopee, rasio iklannya jelek banget. Ya, boros banget. Sementara yang saya lakukan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik, walaupun itu belum baik banget ya. Dan di sini sekarang posisinya saya sudah mulai evaluasi. Mulai evaluasi di mana iklan-iklan yang menarik banyak traffic tapi tidak menghasilkan penjualan itu mulai saya pangkas, saya perbaiki dan ke depan kita akan melihat nih contoh di tanggal 8 ini ya. Di sini kita teman-teman bisa melihat biaya iklan yang saya keluarkan 490 tapi penjualan yang saya dapatkan dari statistik iklan bisa mencapai 5,3. Artinya biaya iklannya itu nggak sampai 10% dari omset. Padahal kalau teman-teman perhatikan di awal tadi biaya iklan itu bisa mencapai 30% ya yang dikelola Shopee. Nah itu kan boros banget, dijamin pasti boncos. Sementara kalau di sini setidaknya peluang kita untuk lebih baik ya, untuk mendapatkan keuntungan bisa lebih baik. Dan ke depan target saya di sini kan sudah mulai 9%. Target saya kalau bisa mulai saya tekan di angka 5 hingga 6%. Jadi bagaimana caranya? Teman-teman bisa gunakan, teman-teman itu yang dibutuhkan teman-teman adalah konsisten dan yakin dengan percaya bahwa kita tuh nggak harus bersaing dengan bid mahal. Bahkan saya iklan produk serupa itu saya hanya menggunakan bid 150 atau 151 tanpa premium. Jadi premiumnya tetap saya bikin 0. Kemudian untuk iklan kata kunci saya konsisten menggunakan 200 atau 201 gitu ya. 200 atau 201 per klik. Jadi yang penting kita yakin aja. Kalau kita yakin, buktinya nih teman-teman ya, setiap harinya dengan biaya yang sangat murah sekali. Kalau di rata-rata hanya sekitar 170 rupiah per klik, saya bisa dapat 3.200 klik. Padahal saya belum mengiklankan semua produk yang ada di toko. Bayangin kalau saya ngiklanin semuanya dan benar-benar ini boost banget, ya sehari saya bisa dapat katakanlah 5.000 klik dari iklan ya. Ya, ini kalau kita ngomongin iklan. Kalau teman-teman ngomong, wah saya bisa berjualan tanpa iklan, ya udah tekniknya udah beda lagi ya. Kalau di sini saya hanya sharing kepada teman-teman yang ingin belajar teknik beriklan, bagaimana sih kita beriklan dengan biaya murah tapi hasilnya bagus gitu. Nah, teman-teman yang penting dalam beriklan, yang pertama itu adalah kesiapan. Apakah produk kalian tuh udah siap untuk diiklankan? Itu penting ya. Jadi ini masuk kategorinya adalah memilih produk dulu. Jadi memilih produk, pilih di toko kalian, misalnya di toko kalian ada 100 produk, kalian harus pilih manakah produk yang benar-benar siap dan layak untuk diiklankan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kalian masuk kategori eksplorasi atau coba memaksimalkan ya setiap produk kalian yang kalian iklankan itu. Coba jangan terlalu terbatas. Misalnya kalian terbatas, pilih yang spesifik aja, gini, terlalu takut untuk eksperimen, maka hasilnya juga nggak maksimal. Jadi di awal-awal saat beriklan kita memang harus berani eksperimen. Yang penting tadi pemilihan awal, yaitu memilih produknya yang layak itu sudah benar, masuk ke kategori iklan. Ini kita baru harus berani eksperimen. Eksperimen maksudnya kita mungkin berani mencoba untuk banyak kata kunci dengan pencarian luas tapi bid minimum. Nah, supaya kita bisa mendapatkan banyak traffic yang masuk ke toko kita. Nah, setelah banyak yang masuk baru kita evaluasi. Jadi tahap ketiga adalah analisis.
analisis sama evaluasi sekaligus untuk memperbaiki performa dari iklan. Kalau misalnya teman-teman bingung dengan apa yang saya sampaikan, untuk jelasnya paling enak sebetulnya teman-teman bisa belajar dari video rekaman kelas pelatihan saya sebelumnya. Kalau di kelas pelatihan saya, itu saya jelasin langsung ya, share screen, apa yang harus teman-teman lakukan. Bagaimana sih menentukan produk itu layak apa enggak untuk diiklankan. Nah, itu kan teman-teman biasanya masih bingung, produk saya layak enggak sih untuk diiklankan? Kalau belum layak, apa yang harus saya perbaiki? Kalau sudah layak, bagaimana cara beriklannya? Lalu masuk kategori bagaimana cara pasang iklannya gitu kan, pasang iklannya supaya hasilnya maksimal. Kalau sudah jalan misalnya seminggu nih, terus mulai berpikir gimana sih cara evaluasi iklannya yang baik dan benar supaya performnya itu makin baik. Ya memang jarang sih kalau kita misalnya pasang iklan, kita berharap langsung iklan itu bagus. Enggak, saya juga nggak bisa begitu. Jadi kadang-kadang di awal itu kita masih mencoba, cuma dasarnya sudah ada, kita mencoba. Lalu di bagian paling penting adalah evaluasi. Nah, kalau kalian teman-teman ingin belajar, teman-teman bisa join di membership saya ya di YouTube ini. Di sini teman-teman di YouTube setiap video saya itu ada gabung atau join, teman-teman klik aja. Lalu teman-teman bisa pilih member yang platinum minimal ya. Minimal di platinum, di situ teman-teman bisa belajar mengakses video tentang rekaman kelas pelatihan, baik itu materi tentang Shopee, Lazada ataupun Tokopedia. Kalau teman-teman pilih member di bawahnya, nanti aksesnya terbatas hanya untuk yang basic-basic. Kalau teman-teman pilih minimal platinum, teman-teman bisa belajar semua video, baik itu tentang iklan, bisnis analisis, analisis iklan, dan semuanya. Dan banyak banget teman-teman yang sudah terbantu dengan video pelatihan ini, dan harganya pun sangat murah banget dibanding kalau teman-teman mengikuti kelas-kelas pelatihan baik online atau offline. Karena di situ teman-teman di platinum, teman-teman hanya bayar 375, tapi teman-teman dapat benefit senilai lebih dari 2 juta. Karena itu kalau teman-teman mengikuti kelasnya, teman-teman semua kelas ya, semua kelas yang saya masukin rekaman itu, teman-teman harus mengeluarkan kurang lebih sekitar 3 jutaan. Tapi karena ini hanya rekamannya saja dan teman-teman bisa mengaksesnya selama 1 bulan full selama teman-teman menjadi member dengan hanya membayar 375. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe juga jangan lupa like, comment, dan share juga ya supaya bisa mengikuti update video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.